Halo, Assalamualaikum. Ketemu dengan saya, Fitrotuna Alia. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar radiasi nuklir, gitu ya. Ini merupakan salah satu submodul dari modul besar, yaitu radiasi di sekitar kita, sumber alami dan juga sumber buatan. Namun sebelum ke arah sana, kita perlu mengetahui lebih detail apa itu radiasi nuklir. Tuh, nah, ini akan kita pelajari, yaitu kita nanti akan melihat definisi dari radiasi nuklir, kemudian jenis radiasi, baik radiasi pengion maupun radiasi non-pengion. Kemudian kita akan masuk lebih detail lagi mengenai jenis radiasi pengion seperti radiasi alfa, beta, gamma, dan juga neutron, dan juga bagaimana interaksi dari radiasi-radiasi tersebut dengan materi. Baik. Apa sih itu radiasi nuklir gitu ya? Kalau kita lihat radiasi nuklir itu terdiri dua kata ya. Jadi radiasi dan nuklir. Apa itu radiasi dan apa itu nuklir gitu kan? Kalau misalnya kita tanya ke kebanyakan dari mereka pasti akan mengatakan bahwa radiasi nuklir itu sesuatu yang sangat berbahaya, menakutkan gitu ya, atau bahkan sebagian besar akan menjawab seperti bom atom gitu ya. Tidak heran karena ada histori gitu ya, terjadinya ledakan bom atom di Nagasaki, Hiroshima dan juga Nagasaki yang memang itu salah satu bentuk nyata gitu ya dari reaksi nuklir gitu. Mari kita lihat definisinya. Jadi radiasi adalah proses perpindahan energi dari satu tempat lain dalam bentuk gelombang elektromagnetik ataupun partikel gitu. Nah, atau secara sederhana, radiasi ini pemancaran dan penyebaran energi melalui ruang atau medium tanpa memerlukan kontak langsung antara sumber dan juga objek penerima. Secara tidak sadar, setiap hari kita sudah bersinggungan dengan yang namanya fenomena radiasi. Jadi panas matahari yang setiap hari kita rasakan mulai dari pagi jam 6 atau jam setengah 7 gitu ya, sampai sore kita merasakan itu merupakan salah satu contoh dari fenomena radiasi. Matahari yang letaknya jauh dari luar angkasa mampu mengirimkan energinya, ya, panasnya hingga menembus ke atmosfer bumi dan sampai ke bumi yang kita rasakan itu merupakan contoh dari fenomena radiasi. Nah, radiasi di sini bisa juga emisi dan transmisi energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, seperti contohnya adalah cahaya, sinar X ataupun sinar gamma, atau partikel bermuatan. Jadi tidak hanya gelombang, tapi juga partikel seperti alfa, beta, dan juga neutron yang berasal dari suatu sumber energi. Gitu. Nah, kemudian nuklir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nuklir itu artinya adalah berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi tenaga atom. Karena nuklir itu berasal dari kata nukleus, gitu ya, yang artinya adalah inti. Jadi, nuklir adalah suatu reaksi yang melibatkan partikel-partikel bertabrakan sehingga menghasilkan suatu produk yang berbeda dengan partikel awal, ya, dengan melepaskan suatu energi. Itu kalau kita lihat di dalam gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh skema peluruhan reaksi inti gitu ya, dari inti uranium, kemudian dia meluruh menjadi inti yang lebih kecil dengan memancarkan energi. Nah, energi dipancarkan inilah nantinya yang akan menjadi radiasi radiasi nuklir itu sendiri. Sehingga radiasi nuklir bisa kita artikan sebagai radiasi yang berasal dari inti atom atau nukleus akibat proses peluruhan atau yang sering kita sebut sebagai disintegrasi inti yang tidak stabil gitu. Atau energi yang dipancarkan oleh inti atom ketika mengalami perubahan menuju keadaan yang lebih stabil dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik berenergi tinggi. Itu yang disebut sebagai radiasi nuklir. Jadi karena ada di dalam partikel atom itu memiliki inti yang
terdiri dari proton dan neutron di sini ya. Kemudian dia diselimuti oleh elektron. Nah, inti atom ini proton neutron inilah nanti yang akan dan juga elektron ini nanti akan apa namanya menjadi komponen penting pada eh, radiasi nuklir itu. Nah, coba kita lihat jenis-jenis radiasi. Ada radiasi pengion dan juga radiasi non pengion. Ya. Jadi radiasi pengion itu adalah jenis radiasi yang memiliki energi yang cukup besar untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul sehingga menghasilkan ion eh, yang nantinya mampu eh, menjadikan apa namanya terjadinya proses ionisasi. Ya, jadi ion tadi baik positif maupun negatif. Jadi radiasi pengion ini nanti bisa menyebabkan proses ionisasi. Contoh dari radiasi pengion seperti alfa, beta, gamma, neutron maupun sinar X. Kemudian radiasi non pengion, jadi radiasi pengion ini radiasi yang tidak memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul sehingga tidak menyebabkan ionisasi. Biasanya radiasi ini hanya mampu menggetarkan atau memanaskan atom dan molekul tersebut tanpa mengubah struktur listriknya. Contohnya adalah gelombang radio, kemudian gelombang mikro atau microwave, inframerah, cahaya tampak, kemudian sinar UV dan juga medan listrik. Nah, kalau kita lihat eh, radiasi pengen ini sebagian besar adalah reaksi dari inti, gitu ya. Dia mampu menyebabkan proses ionisasi. Sedangkan radiasi non-pengion ini tidak berasal dari reaksi inti. Nah, ini adalah skema diagram perbedaan panjang gelombang, perbedaan jenis radiasi berdasarkan panjang gelombangnya, gitu ya. Radio ini memiliki panjang gelombang yang tinggi, namun energinya cukup rendah, gitu. Kemudian ya, gelombang mikro, gitu ya, inframerah, cahaya tampak, sinar UV, kemudian sinar X dan juga sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, namun energinya sangat tinggi sehingga sangat signifikan cukup berbahaya terhadap jaringan tubuh. Nah, eh, mari kita lihat jenis-jenis radiasi pengion dan juga interaksinya dari alfa, beta, gamma, dan juga neutron. Untuk radiasi alfa ini tersusun dari dua neutron dan juga dua proton bermuatan dua dan memiliki nomor massa 4, sehingga radiasi alfa ini termasuk suatu partikel. Jadi suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan nomor atom sebesar 2 dan juga nomor massa sebesar 4. Ya, jadi radiasi alfa ini adalah inti atom helium dengan nomor massa 4. Jadi kalau kita gambarkan dalam persamaan kimianya, ini adalah atom induk X memiliki nomor atom Z dan juga nomor massa atom A akan meluruh menjadi dan menjadi atom anak di sini yang lebih kecil nilai nomor atom dan nomor masanya dengan memancarkan partikel alfa. Contohnya adalah radon 226 ya akan menuju ke titik stabil menjadi radon 222 dengan memancarkan partikel alfa. Ya, ini adalah skema peluruhannya. Sedangkan radiasi beta, ada beta negatif juga beta positif atau sering kita sebut sebagai positron. Peluruhan beta negatif ini terjadi ketika inti atom memiliki kelebihan neutron, ya. Karena memiliki kelebihan neutron, maka untuk mencapai titik stabil maka harus diubah menjadi proton sambil memancarkan elektron beta minus. Sedangkan yang positron, kayak di atom ini memiliki kelebihan proton, maka untuk mencapai ke stabil dia akan memancarkan energi dalam bentuk partikel positron. Untuk radiasi gamma, bagaimana radiasi gamma? Berbeda dengan alfa dan juga beta yang merupakan suatu partikel, gamma ini adalah merupakan gelombang elektromagnetik yang berenergi sangat tinggi yang dipancarkan oleh inti atom ketika inti tersebut dari keadaan yang tidak stabil menuju ke keadaan yang stabil, gitu ya.
Nah, dari mana asalnya? Jadi biasanya ketika inti ini memancarkan partikel alfa atau beta, ya, sisa inti ini masih berada pada keadaan yang tereksitasi atau energinya masih cukup tinggi, belum stabil. Nah, untuk mencapai ke fase stabil, inti ini melepaskan energi sisanya dalam bentuk sinar gamma. Nah, jadi ini biasanya diikuti ketika suatu inti memancarkan partikel alfa atau beta, kemudian dia memancarkan juga gelombang elektromagnetik gamma. Sedangkan radiasi neutron ini adalah radiasi yang terdiri dari partikel netral tidak bermuatan, ya, yang dipancarkan dari inti atom selama reaksi fisi, fusi, atau peluruhan radioaktif tertentu. Jadi meskipun radiasi neutron itu tidak bermuatan, ya, yang tidak menyebabkan ionisasi, tetapi neutron ini bisa mengionisasi secara tidak langsung, yaitu melalui tumbukan dengan inti atom lain, sehingga menghasilkan partikel sekunder yang kemudian mengionisasi materi, sehingga tetap tergolong pada radiasi pengion. Nah, ini adalah asal mula dari radiasi neutron, dari fisi nuklir, reaksi fusi, dan juga sumber radioisotop. Nah, bagaimana interaksinya dengan materi? Kalau digambarkan secara sederhana, alfa itu tidak mampu menembus paper maupun jaringan tubuh manusia, ya, karena panjang gelombangnya, apa namanya, karena energinya, ya, ini tidak mampu menembus paper, kertas atau jaringan manusia. Sedangkan beta ini mampu menembus jaringan manusia, tapi tidak mampu menembus logam logam ringan, ya, seperti aluminium. Kemudian neutron ini mampu menembus jaringan manusia, metal, logam ringan, tetapi tidak mampu menembus air, gitu ya, karena ya, atom hidrogen itu memiliki nomor massa yang relatif sama dengan neutron, sehingga menjadi salah satu bahan yang efektif sebagai shielding neutron. Sedangkan gamma, gamma ini energinya sangat tinggi, dia mampu menembus paper, jaringan manusia, kemudian logam, air, konkrit, gitu ya. Tetapi tidak mampu menembus logam berat seperti baby. Ya, ini apa namanya, contoh interaksi dari radiasi dengan berbagai macam materinya. Baik, ini adalah referensi yang digunakan. Dan sekian untuk submodul ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.